Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali jumpa kembali di channel Daunitan. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal ya. Ya, Masya Allah. Mubarak. Alhamdulillah dokter, saya panggilnya Dr. Iqbal ya? Dr. Iqbal, ya. Sehat ya dok ya? Sehat, alhamdulillah. Ini pakai topinya Palestina kayak ini? Iya, ini headcap nih. Headcap untuk dokter bedah biasanya. Dokter bedah. Di kamar operasi. Nah ini ada batiknya apalah? Palestina. Palestina. Ya. Kafiah kan. Nah, ini jadi ada, memang ini mungkin yang dipakai di sana, di Gaza? Enggak saya pakai. Oh, enggak. Cuman pas sampai pulang di Indonesia, saya masih teringat kafiah khasnya Palestina kan putih. Kalau Jordan merah. Nah ini saya bikin sendiri. Terus ya ada pasang juga bendera garis-garis warna kode Palestinanya. Nah. Alhamdulillah ya, Dokter Iqbal ini. Saya ketemu Dokter Iqbal, kita dulu di Aceh ya, Dok ya? Di Aceh. Alhamdulillah Dokter Iqbal ini baru pulang dari Gaza. Ya. Ceritanya gimana dok? Kok bisa sampai sana gitu? Jadi kan, Kak Dondi kan, setahun yang lalu, waktu di Aceh itu, posisi saya lagi masih jadi mahasiswa program studi pendidikan dokter spesialis bedah di Universitas Syah Kuala. Nah, waktu pada saat 2 tahun lagi sebelumnya, kan rame perihal Israel menyerang Gaza. Jadi 7 Oktober ya, 2023. Ya. Nah, kemudian dari situ kan berseliweran informasi dari YouTube, Instagram, dan medsos lainnya. Nggak tahu, tiba-tiba hati saya terketuk. Saya terketuk, saya ingin sekali berangkat ke sana. Ingin memberikan sumbangsi waktu saya, mewakafkan waktu saya untuk Gaza. Kebetulan juga memang ada dasarnya. Basicnya saya ini memang sejak dokter umum, itu memang suka menjadi relawan di beberapa bencana-bencana. Baik itu bencana kemanusiaan yang rata-rata bencana alam. Baik dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri itu kayak gempa Lombok, kemudian dulu tahun 2006 Merapi gempa Jogja, kemudian ada gempa dan tsunami Palu, Donggala Sigi, saya juga berangkat. Kemudian juga Turki internasionalnya, Turki saya berangkat. Kemudian kasus kemanusiaan Rohingya yang pada saat itu dibantai oleh Myanmar, tentara Myanmar, sehingga harus dievakuasi beberapa suku Rohingya ke beberapa negara seperti Bangladesh. Dokter ikut waktu itu? Saya berangkat. Gitu. Saya tim pertama Indonesia waktu itu yang berkesempatan berangkat. Nah jadi kembali ke situ, waktu pas Gaza itu, saya selama saya pendidikan spesialis di Aceh itu, saya memang berdoa terus sama Allah. Diberi kesempatan, ya Allah berikan kesempatan saya. Umur panjang, dan kesempatan waktu untuk saya bisa berangkat ke Gaza. Saya janji, ya Allah, jika Engkau mengizinkan saya menjadi ahli bedah, saya akan wakafkan diri saya ini untuk umat. Saya bilang gitu, baik Indonesia maupun dunia. Saya bilang, saya akan saya buktikan itu, ya Allah. Saya bilang gitu. Maka berikan saya kesempatan. Nah, pada saat saya selesai pendidikan, Kurondi, bulan 4 kemarin, 2025, ada gempa Myanmar. Nah, gempa Myanmar itu, tiba-tiba saya di WA sama Jakarta, Kementerian Kesehatan. Dok, ini instruksi Presiden. Kita rencana memberangkatkan tim Garuda, tim kesehatan Garuda untuk menuju ke Myanmar. Myanmar itu kan unik dia. Gempa, namun kan juga konflik negaranya. Kudeta militer kan di sana. Junta militer mereka bilang. Posisi mana dok? Posisi di Aceh. Itu pada saat habis sholat Idul Fitri. Hah, siapa nih? Telepon-telepon kan? Kok 021 gitu kan? Pas saya respon, dibilang begitu, saya langsung bilang, saya siap. Kapan sudah di Jakarta? Dok, kalau bisa besok sore di Jakarta. Waduh, di Jakarta besok sore. Udah, karena kita juga memang senang di dunia kemanusiaan, humanitarian, saya okein. Oke, siap, selesai. Besok saya pagi udah di sana. Nah, selesai sholat Id, ketemu istri, saya bilang, besok saya di Jakarta nih. Jakarta manggil, nih. Oh gitu, kata istri kan. Istri kan juga paham. Selama ini memang saya suka di dunia kemanusiaan gitu. Jadi, yaudah, pesan tiket, berangkatlah besok. Sore pesan tiket, besoknya berangkat? Besok berangkat pokoknya. Waduh. Sama istri? Enggak, sendiri. Oh, sendiri. Jadi saya meeting di Jakarta sama tim pusat krisis Kementerian Kesehatan, sama tim dari militer juga, dari TNI juga ada. Besok berangkat naik Hercules katanya. Ada 2 Hercules. Oh, berarti itu di bawah misi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia. Yang ke Turki segala macam juga sama? Turki ada Indonesia juga berangkat, namun saya
Beda, saya pakai nama dari kontingen Aceh. Oke. Karena waktu itu kita sudah mendaftar, Oke. tapi kita nggak terpilih. Nah, akhirnya karena dekan saya kan sekarang dekan kedokteran kan Dr. Safrizal, spesialis ortopedi. Beliau juga hobi juga Oke. di kemanusiaan. Siangnya saya WA beliau, Dok, udah lihat terbaru update Turki. Kenapa? Ya udah malam main ke praktek katanya. Nah, saya datang malam tuh praktek. Korban sudah sekian dan sekian. Jadi kesimpulan Aceh ini saya bilang waktu tsunami tahun 2004 itu 26 Desember 2004 itu banyak kontribusi orang Turki itu saya bilang. Oh, bantu di Bantu di Aceh. Dan bahkan ada Oke. beberapa kampung-kampung atau gampong-gampong di Aceh itu Iya. logonya Turki semua. Oh gitu. Saya bilang berangkat kita. Saya bilang kita mah nggak bisa ganti seperti Turki lakukan di Iya, Aceh. iya. Namun kita bisa mendampingi dia. Kita berangkat tim spesialis saya bilang. Ya udah kata dekan kan. Nah, saya udah absen nama siapa yang mau berangkat. Bikin nama. Nah, saya bilang kan. Cuman Pak Dekan, satu masalahnya nih. Ini masih mahasiswa ya di sini kan. Udah nanti saya izinkan ke KPS kan. Iya. Udah siap, udah berangkat. Oh. Dan yang menariknya kok saat itu saya memutuskan berangkat, minggu depan itu karena saya status masih mahasiswa PPDS, itu akan ada ujian nasional. Oh. Yang penentu saya bisa jadi dokter bedah apa enggak. Oke. Nah, itu berkecamuk sebenarnya di saya. Jadi? Antara saya mau berangkat, saya besok mau ujian. Iya. Nah, sedangkan kan kebetulan penempatannya Aceh waktu itu tuan rumahnya. Tapi saya nggak tahu, saya yakin, saya pikir wah ini cucunya, cicitnya Sultan Al-Fatih nih manggil nih. Oh, masya Allah. Udah, saya tutup mata, tutup telinga, saya pilih berangkat ke Turki. Berangkat. Terus ujiannya diundur? Saya nggak ikut akhirnya. Nah, teman-teman ikut. Oke, terus? Teman-teman ikut. Setelah saya selesai pulang, Oh. dipanggil saya sama Dewan Cip waktu itu. Dewan Cip di bedah kan biasa kita. Wah, datang dulu ke nih kantor Cip. Gimana Turki? Alhamdulillah bang, gini-gini. Kok tahu nggak kemarin ada ujian bedah? Dan itu penentu kamu lulus jadi bedah loh. Iya. Tahu bang. Ntar dulu, saya nggak habis pikir. Kok mutusin malah berangkat ke Turki? Kata senior saya kan, saya bilang, dan tahu nggak kemarin apa namanya, ya banyak yang beruntung lah gitu kan, lulus gitu. Kemarin dari wilayah Aceh kan. Iya. Ya saya bilang, ya saya tahu bang. Apa bang, nanti kan ujian masih ada lagi per 3 bulan. Oh, per 3 bulan. Saya bilang gitu. Kenapa? Alasannya apa? Kata senior saya kan nanya. Saya hanya jawab satu aja. Panggilan bang, saya bilang. Kalau sudah panggilan itu nggak bisa saya tabrak-tabrak dengan nanti ujian nasional. Yeah. Saya pikir sederhananya adalah ini panggilan, lagi fase akut saat itu, banyak korban, dan saya punya skill walaupun nggak seberapa, karena saya masih mahasiswa kan, gitu. Tapi saya pikir yang penting saya berangkat dulu, gitu. Ini mungkin pengalaman saya yang sudah. Saya setiap ada bencana waktu masih dokter umum kok, itu saya suka rajin meninggalkan klinik. Oh. Nah, padahal baru kerja seminggu nih, Yeah. tiba ada banjir bandang Sentani, itu biasanya nggak akan mikir-mikir lagi. Okay. Saya buntalin tas saya, siap-siap, saya langsung ke airport. Waduh. Nah, tiket sendiri, uang sendiri. Ini semua istri udah sendiri. siap ditinggal berarti kapan aja ya? Istri sudah tahu. Hah? Istri Udah tahu. biasa berarti ya? Sudah tahu. Bahkan waktu banjir Sentani itu paham. Iya. Siangnya kan saya ngeliatin korban dulu. Ketika sudah ada standar rating kan. Ketika udah sekian ribu mati, meninggal, saya langsung udah nggak banyak ngomong. Buka kontainer saya ada 4 kontainer kok. Ada kontainer untuk banjir bandang, gempa bumi, saya udah siapin. Oh gitu, Ya, di rumah itu? Di rumah ada. Jadi Saya juga siap tuh 2 kontainer di belakang tuh. Buat kalau debat itu. debat. Jadi pas Sentani contohnya, saya buka, saya siapin, saya bawa bulsak saya, udah saya langsung ke airport. Serap. Istri WA. Loh. Ya. Tapi kalau setiap berangkat begitu mewakili siapa? Ya. Kebetulan saya pengurus Ikatan Indonesia. Oke. Nah, jadi bidang divisi kemanusiaan. Oh. Jadi pada saat saya berangkat itu, saya sering menggunakan itu, surat tugas itu. Ikatan apa tadi? Ikatan Dokter Indonesia. Oh, IDI. IDI. Oke. Ya, kebetulan saya kan dulu anggota dari bidang kemanusiaan di pengurus besarnya. Oh. Nah, jadi memang karena suka seperti udah kayak makan juga kok. Jadi ketika ada kemanusiaan itu, saya yang berpikir itu adalah ini jarang nih orang mutusin untuk sampai duluan dan pasti akan butuh nih di fase akut ini. Nah, saya mencoba ya kita berkontribusi sebagai dokter untuk duluan sampai gitu. Oh, tapi Dokter Iqbal nggak bergabung di itu Basarnas? Enggak, Basarnas kan itu kan instansi negara. Iya. Itu kan memang resmi. Nggak melibatkan IDI? Enggak, kalau IDI sering kita berkoordinasi dengan Basarnas. Namun karena kita medis,
Kalau Sarnas kan dia di rescue-nya. Nah, kita di medisnya. Oke. Gitu. Jadi saya berangkat. Nah, kembali ke tadi, pengalaman Turki ya akhirnya kami berangkat. Setelah berangkat ditugaskan dapatnya sama WHO kita ditaruh di Kahramanmaraş waktu itu. Nah, selama 2 minggu. Nah, itu pengalaman untuk Turki. Oke. Nah, terus saya berarti ikut ujiannya nunggu 3 bulan. Nah, jadi pas senior saya nanya, jadi nggak nyesel kemarin nggak ikut ujian. Saya pun juga bingung jawabnya. Enggak bang, saya bilang karena itu pilihan hidup saya. Saya bilang gitu. Saya ya untuk apa saya hari ini saya sekolah bedah, walaupun saya masih semester 7, belum seberapa banyak. Cuman ya saya berusaha, saya nggak tahu saya besok masih ada apa enggak. Tapi hari ini saya akan totalitas, gitu. Karena saya punya moto begitu. Jangan terlalu banyak berpikir kalau bergerak. Jalan dulu, tabrak dulu, sampai sana kan ada pelajaran gitu kok. Nah jadi waktu itu saya bilang sama senior saya begitu, ya udah senior saya bilang oke. Kalau gitu, ya, alhamdulillah ya pas next 3 bulan lagi ujian lulus. Alhamdulillah. Dan yang nggak disangka-sangka lagi kok. Pas saya selesai, semua selesai. Berangkat lagi? Dapat kesempatan tadi ke Myanmar. Nah, pas ke Myanmar itu ketemu saya sama Bulan Sabit Merah Indonesia. Gitu. BSMI. Jadi ada Pak Rudi Sekjen, tiba-tiba nyodorin saya tawaran. Dok, bersedia nggak? Kenapa? Gaza memanggil. Maksudnya gimana? Ya ini dibutuhin dokter bedah, spesialis katanya berangkat. Dokter Iqbal ditawarinnya pas di Myanmar? Pas di Myanmar, sama Pak Rudi. Pak Rudi kan kamar sebelah sama saya. Saya kan di kamar tengah, Pak Rudi sebelah. Kata Pak Rudi, dok, kapan berangkat Pak Rudi? Bulan Juli. Wah, 2 bulan lagi ya. Yaudah, udah, mana formulirnya sini, saya isi. Dok, tapi nggak ada uangnya nih, nggak ada bayarannya, segala macam. Nggak apa-apa, saya bilangin, tenang aja. Saya bilang, kalau Gaza saya memang saya tunggu. Karena bagi kita, saya dan teman-teman kan yang memang giat di relawan tuh, posisi Gaza itu tertinggi, kasta tertinggi dia. Karena kan dia bencana perang, dan ya di Quran kan juga ada gitu. Memang Palestina ini akan sampai akhir zaman gitu. Saya pikir sederhananya saat itu kok, saya memang memimpikan saat itu. Saya pikir ada momen. Sebelumnya Dokter Iqbal belum pernah ke Gaza? Belum pernah. Memang sudah nunggu. Kapan saya ke Gaza ini? Kapan? Ini ada nawarin. Ada nawarin. Terus akhirnya berangkatnya mewakili siapa? Saya waktu berangkat mewakili Bulan Sabit Merah Indonesia dan non-government organization namanya Rahma Worldwide yang berkantor di Beverly Hills, USA. Di USA? Amerika. Jadi Bulan Sabit Merah Indonesia ini emang sudah MOU dengan Rahma Worldwide. Jadi pada saat ke Gaza, akunnya pakai Rahma. Berarti Dokter Iqbal ke Gaza bawa nama yang di Amerika itu? Ya. Amerika yang bekerja sama dengan Bulan Sabit. BSMI itu. Jadi BSMI itu kirim beberapa nama, ada 3 orang, saya berangkat. Nah sampai di sana diterima, di Jordan disaring lagi. Turunnya di Jordan berarti? Di Jordan. Kita kumpul di Jordan pada saat Agustus kan kok, Mesir masih nggak bisa lewat. Mesir sudah di blokade. Nah Jordan masih bisa lewat Kisufim. Jadi sampai di Jordan kita pun sudah mulai bersandiwara tuh. Jadi waktu pas sampai Jordan sudah diingatkan sama teman-teman BSMI, lepas semua atribut merah putih. Kalau nanti ditanya sana mau kemana, ya bilangnya mau holiday. Jadi, holiday? Iya, jangan bilang mau ke Gaza. Loh, tapi kan yang sama yang di Beverly Hills itu? Iya, ada. Mereka standby di Hotel Madison namanya, di Aman. Nah, jadi pas di bandara airportnya Aman kan, kan biasanya kan suka ada wawancara tuh, orang-orang imigrasi itu kan, nanya-nanya, dari mana, mau kemana, berapa lama, kan diperiksa tuh tiket, bener gak hotelnya. Nah, jadi memang pada saat sampai di Aman, karena saya ketua rombongan Indonesia, ya, yang 2 teman-teman saya bilang ikut saya aja ya. Jadi saya bilang, saya udah hafalin tuh wisata-wisata yang ada di Jordan. Kayak Petra, pohon sahabat Nabi, Sahbi itu, kemudian ada Gua Ashabul Kahfi. Nah, jadi pasti tanya, saya jawab itu. Bilangnya mau ke situ. Mau ke situ. Terus waktu ke Gaza? Nah, waktu ke Gaza sampai di hotel, sampai di bandara kan dijemput sama tim USA. Masih di Jordan itu? Nah, Jordan dijemput sama tim USA. Jemput, masukin di hotel kita, di karantina lah kita. Nah, karantina selama 2 hari, diperiksa-periksa tas kita, di asesmen ulang, sekaligus belum ada garansi tuh kok bisa masuk ke Gaza. Karena harus ada di screening lagi sama pihak Israel. Malamnya besok disuruh doa kita, kemudian kita gol. Ada 10 orang kok. Indonesia, Jordan, Jerman, Kanada waktu itu. Dari 10 tinggal 5.
Hah? Tinggal 5 yang memang lulus screening. Oh, Kan Israel ngirimin ke emailnya USA, yang merah-merah itu nggak boleh masuk. Fail. Nah, yang exit itu yang hijau. Nah, saya langsung lihat nama saya. Rival ada. Ada. Gitu. Ada. Awalnya saya sempat ragu. Sorenya saya bilang sama teman saya Pak Bambang, dokter anak. Pak Bambang, kayaknya saya nggak lewat nih, saya bilang ini. Kenapa dong? Ya nama gue aja udah Muhammad. Muhammad Mubarak lagi. Mubarak itu nama mantan presiden tuh, Husni Mubarak. Itu belum Bapak, pemberian Bapak tuh. Enggak lah, pasti antum lewat. Kalau Pak Bambang enak, Bambang namanya. Dicek mah nggak ada, saya bilang gitu. Tapi harapan saya mau saya ketemu dulu biar dia tahu. Namanya Muhammad bukan Cina, saya bilangin. Saya gitu kan. Langsung ada masuk. Saya bilang gitu. Mudah-mudahan dia pasti dia ngeliat saya dulu deh kan. Dia ngeliat nama dulu nih. Takutnya kan kalau nama udah kalah kita. Anda lah, saya bilang. Pasti lewat lah. Enggak ada yang pasti, saya bilang kan. Ya kalau memang lewat, saya bilang. Berarti berkah nama Muhammad ini di saya. Loh, tapi berarti di screeningnya tuh ketika di Yordan? Di Jakarta juga. Oh, di Jakarta screening. Di Yordan screening lagi. 2 kali. Jadi terus setelah lulus screening, accepted nih. Accepted. Masuk ke Gazanya alasannya apa? Masuk ke Gazanya kan udah memang tim medis. Tim medis pakai. Oh, tadi yang bilang turis jalan-jalan tuh di Yordan. Pas di Jordan, pas di imigrasi. Kan karena kan nggak semua tahu juga ngerti kan imigrasi di sana kan. Apalagi kan juga berseliweran pasti orang-orang IDF tuh di sana. Jadi memang pas sampai di Aman dikumpulin sama tim dari USA, dari Rahma Worldwide, dikenalin lah kita sama tim-tim internasional nih. Rahma Worldwide. Rahma Worldwide. Jadi Rahma Worldwide ini kan yang di Amerika itu berarti dia lembaga Islam. Lembaga Islam. Yang punya memang Muslim. Ini yang punya kalau nggak salah saya ingat donasi-donasinya, fundingnya dari Qatar banyak kan. Memang orang-orang kayak Qatar. Arab lah kita bilang kan. Jadi mereka pasang kantor juga di Amerika itu bagian dari strategi sebenarnya. Kenapa di Amerika? Kan biar dapat visanya. Gitu. Ya itu yang saya dapat kemarin. Yang saya tanya-tanya juga, kenapa nggak di Qatar aja? Kenapa di USA gitu kan? Dan memang luar biasa kok. Rahma Worldwide ini pada saat kita masuk ke perbatasan antar negara itu, Israel sama Gaza, itu dia punya kayak memang karpet merah. Bahkan waktu kita berbarengan sama mobil UN, UN itu di belakang. Di belakangnya itu malah. Dan waktu saya dijemput sama Rahma, saya pakai mobil VIP. Mercedes-Benz yang tinggi itu. Nah, orang-orang WHO malah pakai mobil-mobil ini, bis. Nah, jadi kelebihannya adalah pada saat saya di perbatasan Israel, diperiksanya nggak terlalu diperiksa. Cuman open your bag, kata dia kan, paspor, kata dia kan, diperiksa. Tapi Israel membolehkan dokter ke Gaza? Membolehkan. Makanya kenapa kita daftar juga kan gitu. Artinya memang ada open recruitment. Gitu. Jadi pada saat dari Jordan ke Gaza totalnya sekitar kurang lebih 14 jam perjalanan. Nah, jadi dihimbau selama 14 jam itu kita nggak akan berhenti untuk kencing, nggak boleh ke rest area, air, nggak ada. Ya memang kan padang pasir rumahnya, segala macam. Jadi udah dibilangin. Jadi kita putusin kita kurangin minum. Dan bahkan yang sempat saya khawatir itu kawan saya Pak Bambang. Pak Bambang ini cerita sama saya dikit-dikit tuh per jam suka ngencing. Jadi antisipasi saya bawa botol-botol kemarin di tas. Apa kesuruh pakai pampers ya? Oh iya juga. Kan pikiran kemarin bawa pampers tuh. Jadi berangkat, saya bawa beberapa barang-barang bantuan dari Indonesia, dari teman-teman. Alat-alat yang dibawa oleh Israel nggak apa-apa? Sebagian ditahan kemarin. Nggak boleh? Saya ada kayak bawa solar cell. Saya beli itu di pameran Indonesia Outdoor Festival, itu harganya lumayan. Nggak boleh? Jadi kan dianggapnya solar cell ini kan bisa dibuat untuk senjata atau apa gitu, ada magnet-magnet. Jadi waktu malam itu diperiksa sama tim USA, ini nggak boleh, ini reject katanya. Jadi saya hanya bawa makanan untuk survive selama 2 minggu di sana, baju hanya satu. Baju hanya satu. Jadi 14 hari ya. 14 hari saya pakai baju kemeja yang saya berangkat. Memang ada baju OK juga, baju kamar operasi ada. Cuman baju untuk yang kita resmi cuma satu, sama pulang satu. Jadi hanya bawa 2 pasang saya. Itu, tar dulu dok. Itu 2 minggu di sana mandi nggak tuh? Mandi. Mandi. Berapa kali? Mandi saya sehari 2 kali dong. Sehari 2 kali. Cuman 2 minggu sekali mandi ya? Mandinya air laut. Hah? Air laut kok. Air laut yang udah disuling apa belum? Enggak, masih asin. Jadi saya ngerasain wudhu tiap hari asin mulu. Nggak lengket itu? Cepat kering juga sih. Jadi waktu masuk ke pas di Jordan, ditanya siapa yang dokter bedah? Saya angkat tangan. Nah, angkat tangan saya, bedah
go to red zone. Red zone. Red zone di Gaza City. Red zone itu artinya yang Zona merah. Yang sering kena bom gitu. Pertempuran. Oke. Udah, saya kaget juga. Kemudian saya oke aja. Oh siap, oke. Saya bilang kan. Loh, tadi yang masuk akhirnya jadi berapa? 5. Oh cuma 5? Tadinya mau dipisah. Ada beberapa yang ada di selatan, ada di city. Nah, terus? ada satu teman kita perempuan, dokter dermatologi kulit kelamin, itu mau dipisahkan tadinya. Nah, cuman saya protes sama dari tim yang dari USA. Saya bilang enggak jangan, karena ini amanah dari bapaknya, suaminya, mahramnya saya. Sekarang kami ini mahramnya teman-temannya. Jadi gini aja, saya nego. Gimana kalau kita bikin 2-1? Saat dia jangan sendirian, boleh taruh saya sendirian di zona merah, tapi dia harus ada pendamping, minimal kawan saya Dr. Bambang, atau dia sama saya, terserah di mana. Akhirnya nego, kita juga lapor ke Jakarta, Jakarta tahu, Jakarta langsung telepon ke pimpinan Rahma, pimpinan Bulan Sabit, Prof Basuki langsung hubungin ke Rahma Worldwide yang ada di USA, akhirnya di approve, mereka bisa sama saya bareng-bareng. Akhirnya berlima kita ditaruh di red zone di rumah sakit Sifa. Rumah sakit Sifa. Sifa ini terbesar se-Gaza. Kalau contohnya di Jakarta tuh RSCM. Ya, ininya dia. Karena ada beberapa rumah sakit lain masuk Indonesia, yang di utara juga udah nggak bisa pakai. Hancur atau gimana? Udah bangunannya nggak hancur, cuma dalamnya udah hancur. Udah nggak beroperasi. Jadi yang saat itu yang saya tahu tuh yang berdiri tegak, yang bisa beroperasi melayani itu hanya di selatan tuh ada Nasser Hospital, di City itu ada kita, Sifa, ada rumah sakit anak. Khusus anak, namanya Rantisi. Satu lagi tuh saya lupa tuh nama-nama barat soalnya. Nah, cuman yang paling ujung tombaknya itu Sifa. Karena memang semua SDM-nya kumpul di sana semua, gitu. Nah, akhirnya saya di sana ditempatkan di ruang gawat darurat kan. Karena saya bedah, jadi saya ditaruh situ. Ya pokoknya pintar-pintar saja. Antara saya lari ke UGD, ke kamar operasi, Ketika operasi kira-kira udah mulai agak jenuh, butuh luar kan di kamar operasi kan panas, AC-nya juga nggak hidup, lalat banyak, jadi kita operasi tuh berebutan sama lalat, operasi lalat nempel-nempel. Awal sempat kaget saya, sempat nggak terbiasa kan, tapi lama-lama saya jadi terbiasa gitu. Kadang-kadang juga lari ke bosan saya di operasi UGD. Jadi yang datang di situ yang dokter bedah-bedah itu adalah korban-korban yang kena bom itu kan gimana? Iya, pasien-pasien 90%. Itu pasien korban bom, ledakan bom sama tembakan. Iya. Selama dokter di sana berapa? 2 minggu nih? Selama 2 minggu. Kedengaran suara tembakan, Pak? Setiap 15 menit. Tiap hari? Ya, 15 menit. Bom juga? Bom juga. Ya. Tiap hari? Tiap hari. Ada yang menarik kok sebenarnya. Yang menarik itu pada saat ada meninggalnya wartawan Al Jazeera. Anas dan Muhammad. Kalau ingat ya kan, ada yang sempat viral kan, ada wartawan Al Jazeera kena bom. Itu pada saat di bom itu kan sekitar jam 11:10. Siang? Itu malam hari. Malam? Ya, itu ini kan rumah sakit Sifa kok. Sekelilingnya ini kan tenda-tenda. Nah, saya baru tahu rupanya ini rumah sakit, ini kamar operasi. Sebelahnya tembok itu tendanya wartawan Al Jazeera. Nah, malam itu pun juga saya lagi operasi. Saya lagi operasi laparotomi karena ada orang kena tembak apa namanya pistol. Nah, jadi saya operasi pasien itu. Nah, ini ada fotonya kan. Jadi pada saat saya operasi itu, saya ikut ngerasain kena dentuman itu. Belum, karena hanya 30 meter kok. Kurang lebih 30 meter dari saya, gitu. Nah, itu pengalaman yang saya pribadi juga nggak nyangka bakal kena ledakan di situ. Rumah sakit Sifa itu dapat listrik loh. Jadi semua listrik udah off semua. Nah, ini korbannya. Saya pas lagi operasi dia. Astaga. Itu. Ini pas lagi operasi, baru mau kita mulai. Untung kebiasaan kita kan kok. Karena saya juga terbiasa di kampus saya. Sebelum mulai itu kan kita berdoa dulu. Nah, waktu itu kan pas saya operatornya saya. Jadi saya bilang sama teman-teman yang situ, oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Berdoa, saya pimpin, selesai, Al-Fatihah udah. Itu ada kurang lebih ada 8 orang di kamar operasi. Pas meledak itu, buang kan bergoncang juga tuh. Itu 6 pada lari semua. Tinggal saya sama ada dokter bedah perempuan, hadap-hadapan gini, lihat-lihatan kita. Terus dia bilang, dokter, what next, kata dia. Oke, udah selesai operasi kan, closing, tutup lah. Jadi yang operasi cuma 2 orang gitu? Berdua, tinggal. Tim anestesi juga lari semua. Jadi, tapi untung listriknya nggak mati, nggak padam. Kan kita listriknya dari genset. Ada generator.
Saya nggak tahu. Generatornya kayaknya memang udah di request aman lah tuh. Karena kan memang kencang kan itu. Tiap hari kan drone suka bergantian. Drone tuh pokoknya suara tuh dengar suara drone. Memang teror ya. Kalau kita setannya itu bagian dari teror. Gitu. Saya sempat hari pertama kok lari kok. Pas lari karena dengar suara drone. Oh lah. Yang bisa pikir kan ada bom jatuh kan. Iya. Kata dia. Saya langsung lari tuh, langsung minggir kan. Nah terus terbiasa karena tiap hari begitu terus udah kan biasa. Biasa. Padahal sebenarnya dia mantau. Oke. Jadi kan drone Israel itu presisi dia. Nah kayaknya, bukan kayaknya sih, emang udah bener sih. Kami ini yang relawan sudah masuk itu sepertinya sudah terrekod juga di drone itu. Jadi dia tahu kan kapan mau nyerang si A, mana yang mau diserang. Tapi yang berbahayanya adalah jangan sampai pas kita lagi jalan menuju rumah sakit, ada orang yang diserang nih, yang target misalkan nih. Nah mau dibomnya dia kita ada di situ kan takutnya kan. Nah kayak hampir kejadian kemarin kayak si Hamas kayak apa wartawan Al Jazeera. Pas dibom itu kan hancur mereka tuh. Selesai operasi saya lari keluar. Saya ditarik sama ada saat security kan. Saya mau keluar, mau lihat, mau bantu lah gitu. Ditarik sama mereka. Jangan dok katanya. Ya Anda aset kami gitu kan, relawan. Kami nggak mau kehilangan lagi dokter spesialis kami. Gitu. Anda sembunyi dulu di sini. Kita amankan. Pokoknya dokter-dokter apalagi dari Indonesia. Kan saya selalu pakai Indonesia tuh. Saya kan pakai topi ini yang USA, Rahma. Tapi saya selingin bajunya Indonesia. Karena sempat terjadi waktu pas hari pertama kedua tuh saya nggak ditegur sama masyarakat. Begitu pakai Indonesia? Pas saya pakai Indonesia sama BSMI sama Amerika. Assalamualaikum. Assalamualaikum katanya. Gitu. Jadi memang keren. Berpengaruh itu. Apa kostum itu berpengaruh. Mereka pun tahu kan rumah sakit Indonesia itu kan. You're from Indonesia? Yes, I'm from Indonesia. Udah salaman, cipika-cipiki dan saya melihat karakter orang Gaza pada khususnya hampir sama kayak orang kita kok. Nggak enakan. Di saat susah pun kita ke siapapun maluan dia. Dan suka menyapa. Dan mohon maaf kok ya, agak berbeda dengan beberapa negara-negara Arab yang pernah saya kunjungin. Yang kayak misalkan saya pernah ke Abu Dhabi, ke Dubai, pada saat saya taksi kan saya suka ngobrol, agak ada perbedaannya lah. Tapi kalau orang Gaza itu percis sama kayak kita. Percis. Makanannya pun saya kasih rendang kan, saya bawa rendang bungkusan tuh. Wah, doyan. Masuk dia. Gitu. Kasih wedang jahe kan saya juga bawa, ada sumbang-sumbang saya bawa kok. Jadi yang tradisional ronde nggak bawa kemarin. Jadi saya kaget juga tuh. Saya bilang nih gayanya hampir sama nih orang ini nih. Gitu pemalu segala macam. Dan mereka kalau dengar Indonesia tuh mereka tahu banget. Iya mereka tahu. Dan ada satu kalimat yang keluar dari mereka dari mahasiswa itu. Dia bilang saya selalu meliatin Instagramnya atau YouTube-nya Indonesia. Gitu. Jadi itu menjadi kayak apa namanya? Penguat ya? Iya penguat. Jadi makanya kalau kita suka kirim, kita kasih hashtag tuh, Free Palestine atau apa, mereka baca tuh. Pasti akan sampai ke mata mereka itu. Dan ada yang nonton channel Donditan kan tuh ya? Kenapa? Ada yang nonton channel Donditan ya? Jadi sampai sekarang nih kok, teman-teman saya banyak orang Palestina di Instagram. Jadi kalau saya share apa, pasti yang nge-view itu mereka. Makanya saya hati-hati sekarang, nggak mau lagi nge-share lagi di mall makan es krim misalkan, makanan karena kan kasihan kan. Mereka nanti akan sedih ngeliat makan makanan. Kondisi saudara-saudara kita yang di Gaza gimana dok? Ya kondisi pada saat saya hadir kok, pada saat sebelum gencatan senjata memang buruk. Buruknya apa? Infrastruktur yang pertama, yang kedua makanan juga susah, minuman juga susah, airnya semua asin. Jadi pun ada air tawar kalau nggak salah saya, itu air penyulingan itu dari mesin dari 4 tinggal 1. Nah itu yang diamankan benar-benar sama rakyat sana. Jadi saya pun kadang-kadang juga susah dapat air tawar. Kami kan juga ada tim lokal kok, yang berjalan gerilya cari-cari minum. Jadi untuk tim medis kan benar diamankan. Ada makanan roti pun kadang saya masukin kantong, roti-roti Arab tuh, yang bulat tuh kan. Saya ingat logistik saya udah mulai kurang, wah bahaya nih. Masih ada 8 hari lagi. Udah, untung saya bawa kurma juga kan. Jadi roti-roti Arab tuh saya beli saya masukin tas. Ya udah. Dokter waktu masuk ke sana nggak bawa logistik sendiri? Bawa, cuma kan logistik kan kita nggak kepikir sampai segitu sulit. Jadi saya bawa beng-beng kayak gitu-gitu, coklat. Beng-beng? Beng-beng, bawa kurma, saya bawa itu kan. Nggak bawa pop mie? Pop mie nggak bawa saya. Pop mie itu krusial ya. Malah kalau rekam saya kok kurma. Kurma luar biasa. Manisnya dapat, karbohidratnya kita dapat. Dan saya waktu itu pengen ngitung kok. Kurma saya itu, saya 14 hari nih.
Maksimal per hari saya harus makan 6. Pagi 2, siang 2, malam 2. Oh. Sudah hitung tuh, 2 kali berapa 10 hari, 20 kan. Berarti selama 2 minggu itu dokter di Gaza nggak pernah makan nasi? Alhamdulillah di pertengahan dapat. Oh, Nah, tim kita kan ada tim lokal. ya, ya. Kan tim Amerika kan. Jadi nyari tuh sana sini. Dapat nasi dari mana tuh? Bukan nasi sih kok. Dapat kayak bubur-bubur Arab Oh, gitu. bubur. Bubur Ya, ya. apa kayak kuah-kuah kuning Manado Ya, gitu. ya. Campur-campur roti, campur sambal, makan. Nah, beberapa tim saya Dokter Anissa tuh bawa ini beras porang. Oh, beras porang. Beras porang. Jadi pas sampai sana, Iya, saya liatin, di kamar dia, kamu masih ada beras? Masih ada. Bagilah saya bilang, dikasih. Gini, saya makan juga beras porang. Tapi di kuncian nih, saya makan itu kalau pagi aja kok. Karena kan pagi saya operasi sampai sore tuh. Jadi tiap hari selama 2 minggu dokter Iqbal di sana operasi terus? Operasi terus. Pasti ada aja tuh pasien? Pasti ada. Saya bilang pastinya lagi udah. Waduh. Pokoknya data itu di UGD Sifa per hari 800 kok. Astaga. Ya, ada bukunya. Ada bukunya, ya, kita masuk kan, diedukasi dulu kita sama direkturnya kan. Direktur rumah sakit Sifa yang udah ganti-ganti lah. Karena udah dibunuh kan yang sebelumnya. Iya. Jadi dibilangin per day in emergency room 800 person per day Astaga. kita layanin. Jadi pas saya sana, ya saya hit and run aja kok. Oh, Jadi ketika saya udah oyong, kepala saya nggak sanggup, kurang gula, saya lari ke Pindah. pindah ke base camp dulu. gantian. Ambil kurma dulu. Oke. Istirahat dulu 2 jam 3 jam, saya gas lagi rumah Waduh. sakit. Jadi hit and run aja. Jam 11 malam di WA saya sama mahasiswa. Dokter katanya. Tiap hari itu? Tiap hari emergency, please help me katanya. Go to operating room. Oke, saya bilang saya ke sana. Udah teman-teman yang Berarti rata-rata sehari tidur berapa jam dok? sehari Hah, 4 jam dapat lah. 4 jam maksudnya? 4 jam sih dapat. Tidurnya di basement? Tidurnya di rumah sakit itu juga kok. Heeh. Kan gedungnya gitu gini. Heeh. Jadi tidur sama pasien. Ada bangsal-bangsal. Oh. Nah, yang paling ujung sama rumah sakit dikosongkan. Oke. Nah, jadi nggak digabung pasien. Nah, itu kita dikasih kayak keranjang-keranjang pasien juga. Oke. Nah, tidurnya kayak pasien. Jadi yang dari Rahma itu tadi 5 orang di 5 situ? orang di situ. Di satu Gabung rumah lagi sama sakit? tim lain. Gabung sama tim UN Oh juga. gabung. Semua Oh ada gabung. UN. Nah, jadi ada dari dokter bedah dari Amerika, dari Jerman, Kanada, semua negara campur. Jadi kita Oke. bareng-bareng. Dan Jadi- memang mayoritas Islam. Oke. Mereka rata-rata. Ada yang non Islam dokter-dokternya? Ada, banyak juga. Ada juga? banyak juga. Tapi yang kebetulan yang satu kamar sama saya Muslim semua. Muslim semua. Rata-rata sih orang Pakistan. Oh Pakistan. Pakistan, Yaman. Kebetulan sudah jadi warga negara Amerika. Oh. Sama Jerman. Yang Jerman pun juga namanya Abdullah. Orang Yaman kan. Gitu. Jadi kita sering-sering berbagi cerita gitu. Nah, kenapa itu cuma 2 minggu dok? Regulasinya WHO. Oh. Regulasinya UN memang kan untuk standar relawan itu 2 minggu sebenarnya. Oh. Nah, kebetulan di Rahma memang ditetapkan juga 2 minggu. Ada beberapa teman-teman memang yang NGO lain sampai 3 minggu bahkan 1 bulan. Ada Dan yang bahkan 2 sebulan. bulan. Nah, saya juga nggak ngerti. Oh. Tapi memang untuk kami karena kita benar-benar ikut standar UN, emang standar 2 minggu kok. Tujuannya apa 2 minggu? Supaya nggak yang trauma? yang sudah saya pelajari itu salah satunya 2 minggu itu kan psikis itu kan mempengaruhi. Iya. Saya aja kemarin sempat lewat cuma 1-2 hari aja udah terganggu kan. Apalagi dengan kondisi yang makan susah Oke. segala macam sudah mulai agak memang mood Stres. stres secara langsung kejenuhan segala Iya, macam. Jadi lebih ke arah itu sih. 2 minggu itu memang regulasi internasional. Oh. Standar Itu setiap 2 minggu berarti ganti? berganti. Oh. Berganti. Untuk Rahma memang 2 minggu pasti rolling. Oke. Gitu. 2 minggu biasanya paling rehatnya seminggu ntar muncul Balik balik lagi. Oh, ada yang balik lagi? Biasanya yang balik lagi itu nanti tunggu 2-3 bulan lagi. Oh. Nah, karena kan setelah 3 rata-rata spesialis bulan. kan? Oke. Gitu. Nah dokter, ada rencana balik lagi? Insya Allah ada rencana. 2 minggu gitu ya? Oh, jadi 2 minggu di sana, pulang, rehab, 3 Pulang, bulan. rehab 3 bulan atau berapa? baru boleh balik nanti lagi. Ya, Oke. gitu. Saya memang ada rencana ke sana kok, memang bener loh. Memang Gaza itu kan salah satu tanah yang berkah kan, bumi Iya. Syam dia kan. Iya. Jordan, Palestina, Syria, sama Lebanon. Jadi saya kemarin berpikir karena di Quran itu kan juga panjang nih Iya. persoalan Palestina Iya. ini. Saya pikir saya pengen juga tahu rasanya kalau dia pasca ceasefire bagaimana, Oke. gencatan senjata. Oke. Apa yang akan banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya kok. Seperti kemarin yang saya lakukan itu selain saya sebagai fungsi saya spesialis, saya juga ngajar, lecture. Oh gitu. Ya, karena kemarin juga ada saya dapetin teman-teman yang di kamar UGD itu,
menurut saya kurang pas. Oke. Tindakan perawatan luka kan mereka pakai RL, gitu kan. Terus saya liatin, teman saya nggak ngebantah, saya biarin. Sambil saya masuk pelan-pelan saya tanya, kenapa pakai ini? Nah, dia bilang ini normal salin. Terus golden standarnya apa? Saya bilangin. Apa tuh katanya? Dia nanya, NaCl. Terus ada jurnalnya, kata dia. Dia nanya, ada jurnal ini, jurnalnya, textbooknya ini. Saya bilang gitu. Nanti saya, wah ini saya harus rubah nih mindsetnya nih. Siapa yang ngajarin ini? Ini langsung instruksi ke Menkes katanya. Bisa temuin saya dengan Kemenkesnya. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya terus dia nanya lagi. Kalau nggak ada RL, NaCl kita kan kosong kata dia. NaCl didorong semua ke kamar operasi. Di UGD nggak ada. Ada sebenarnya NaCl yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Air kelapa? Bukan. Apa? Tuh wastafel. Coba buka kerannya. Udah pernah minum wastafel? Tiap hari kan? Rasanya apa? Asin. Nah, NaCl udah pernah minum. Asin kan? Sama nah, itu ya? Itu sama. Itu NaCl yang air laut. Air laut. Oh. Nanti saya contohin ya. Jadi pas ada korban hancur tangan, saya nggak langsung taruh di bed. Saya tarik dia ke wastafel, saya cuci dulu. Wastafel. Saya pakai handskun, baru saya letakin. Baru saya jahit-jahitin satu-satu. Dan di UGD itu kok nggak ada lagi didokain. Obat bius. Nggak ada, habis semua. Lah, terus? Ya, dibisikin saya sama dokter sana. Dokter, kan saya sempat nanya, mana didokain? Mereka ketawa ngeliat saya kan. Nah, ini Indonesia katanya. Dokter baru kan. Baru tahu gitu. Dibisikin, dokter, lidokainnya udah kita ganti. Pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim aja. Jadi nggak ada obat biusnya? Nggak ada. Udah. Nah, itu yang anestesi, dokter anestesi itu yang di kamar operasi. Oh. Ada dikit juga. Jadi benar-benar dijaga. Mau operasi nih, udah janjian. Berapa lama bisa dimainkan nih operasinya? Berarti yang dijahit yang di IGD itu berarti pada sadar gitu? Iya, pakai Bismillah. Iya pada sadar gitu? Sadar semua. Teriak-teriakan. Yang nggak saya tega tuh anak-anak. Kalau sedewasa bisa kita tak suruh gigit baju kan. Yang kita nggak tega anak-anak. Gitu. Anak-anak kan kayak kemarin juga saya ada evakuasi peluru di sini. Udah sempat mau kejang-kejang deh kan. Udah di epilepsi juga lagi. Jadi di UGD saya liatin, nggak diapa-apain. Kenapa? Saya bilang, gunshot kata dia, ada dokter sana. Terus solusinya apa? No katanya, harus kamar operasi tomorrow katanya. Waduh. Saya peraba lah kok kakinya. Masih ada pelurunya? Kayaknya bisa nih pakai tangan saya nih. Enggak, masih ada pelurunya? Masih pelurunya. Oh, alah. Saya raba dapat kan. Kayaknya congkelektomi nih saya bilang nih. Udah saya kan dicongkel. Congkelektomi nih. Congkelektomi. Jadi langsung handskun saya bilang. Apa? Handskun, sarung tangan. Sarung tangan. Kata si dokter yang di sana gasnya, dokter kamu mau ngapain? Jangan katanya, nanti berbahaya. Trust me, saya bilang. I'm surgery. Saya bilang, oke. Mana keluarganya? Saya edukasi keluarganya. Itulah trusting karena baju tadi. Jihad kita merah putih, Indonesia. Dokter, kata orang tuanya kan, lakukan. Kita percaya sama Indonesia. Udah, saya bismillahirrahmanirrahim. Saya masukin jari saya ke dengkulnya, saya colok kan, dapat pelurunya tuh, mortilnya. Saya tarik kan, congkelektomi kan, tap. Dapat. Udah, taruh di ini. Jadi pas taruh, kling gitu ya? Kling katanya kan. Iya. Malah ujung-ujungnya saya jadi nggak enak sama dokter di situ. Kenapa? Dimarahin sama keluarga pasien. Pakai bahasa Arab kan. Nggak boleh harusnya. Dia bilang, bukan nggak boleh. Ini aja bisa dokter ini katanya. Lah kamu ngapain aja dari tadi gitu. Nah saya kan jadi, waduh, minta maaf tadi ya. Saya bilang gitu, ya dokter nggak apa-apa katanya. Saya juga baru ngerti juga, ternyata bisa katanya. Bisa, saya bilang. Congkelektomi. Di bedah di Indonesia mah banyak kayak gini. Jadi kayak gitu. Umur berapa tuh tadi anaknya itu? Itu umur 18 tahun. Oh udah remaja. Ya udah remaja. Gitu. Itu nggak dibius tuh ya? Itu nggak dibius. Main congkel aja tuh berarti. Terus jahit? Ya pakai jahit. Jahitnya pun kita alatnya ganti-gantian. Oh alah. Jadi minor setnya nggak ada lagi steril. Nah, sempat saya pas mau jahit, saya minta yang steril mana? Ketawa juga mereka. Aduh. Jadi cuma bisikin tuh alat ganti-gantian. Kamu berapa lama mau makainya? Karena saya mau pakai juga nih katanya. Udah jadi cuma cuci-cuci, kucek-kucek pakai air jalan, pakai. Jadi kebayangan kok. Infeksinya. Seperti apa? Kita nggak tahu mana yang hepatitis, HIV segala macam. Ya tapi tadi Bismillah dulu. Sebelum ngerjain. Tapi antibiotik cukup? Antibiotik juga nggak ada kok. Jadi pasca operasi pun saya nulis di resep tuh. Ceftriaxone, antibiotik lah. Diketawain. Sama perutnya ketawain, diliatin. Antibiotik. Diketawain. Antibiotik kata semua. Saya nggak ngerti. Why? Saya bilang, kenapa? Dokter, dicoret. Bismillahirrahmanirrahim aja. Oh antibiotik dicoret kayak Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kata dokter sana, sama perawat sana, kita hanya bisa melakukan di sini. Di ruangan itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala beserta para malaikatnya.
Kita hanya bisa melakukan di sini katanya. Oke. Udah. Nah, terus kalau nulis resep tuh apoteknya di situ di rumah sakit itu? Ada apoteknya ada. Oh ada. Gitu. Syukur-syukur lagi dapat antibiotik dapat. Oh. Tapi artinya mayoritas ya stoknya kosong. Oh alah. Gitu. Setiap yang saya operasi nggak selalu dengan antibiotik. Di ruangan kan saya juga sering lihat pasiennya kan berceceran kan. Kasian banget. Nggak ada antibiotik. Kasihan. Kalau infeksi gimana tuh? Pasti infeksi. Bukan pasti sih. Ya kan lagi-lagi kan dari Allah menjaga kan. Iya. Gitu kok. Jadi cuman yang satu yang saya yang kepikiran itu gimana ini kok bisa 2 tahun bertahan ini di rumah sakit? Dari mana logistik ini obat-obatan ini? Apa yang paling dibutuhkan sama orang rakyat Gaza, dok? Makan, minum, medis, obat-obatan itu aja. Tenda sih satu lagi. Tenda. Itu. Nah pertanyaan satu, gimana cara masukinnya? Nah itu yang nggak bisa kan? Itu yang dihalang-halangi sama Israel. Kemarin yang Cina bisa ngirim bantuan itu bener ke situ? Semua bantuan kok. Itu yang bisa masuk tuh hanya Jordan sama WA, Uni Emirat Arab. Jadi Cina pun pasti akan gendongan sama Jordan. Oke. Jordan yang depan pesawatnya. Enggak, yang saya nonton kalau nggak salah Cina ngirim bantuan lewat udara. Ya sebelumnya kan, sebelum ceasefire kan. Iya. Ya itu kan tetap depannya ada Jordan. Oke. Gitu. Sama kayak kita Indonesia. Pada saat kita Pak Prabowo perintahkan semua ke beberapa Hercules untuk bantu kan itu juga Jordan dikawal gitu. Karena tetap Jordan kayak seperti punya privilege ya di Israel itu kan. Nah, saya mau nanya gini dok. Di Gaza itu hanya orang Islam saja atau ada agama lain? Campuran. Kristen? Ada Kristen juga. Oke. Tapi tetap mayoritas Muslim. Nah, juga di sana juga ada Kristen. Yahudi juga ada. Yahudi juga ada? Juga ada. Lah? Iya. Yang Yahudi orang-orang Gaza ya. Iya. Ada? Ada juga. Oh. Ada juga. Mereka juga ada kena korban juga ada yang dari serangan Israel? Juga ada korbannya. Loh, gimana? Gitu. Jadi kalau kata bahasa mereka ini Yahudi yang Zionis ya. Yang di Israel, yang di kota Yerusalemnya Zionis. Yang nyerang-nyerang, pokoknya yang punya. Kalau Yahudi yang hidup bareng sama orang Islam di sana, bukan Zionis. Bukan Zionis. Okay. Nah, mereka bilang begitu. Yang Kristennya? Kristennya juga diserang. Oh, kena serang juga. Diserang juga. Kristen, Muslim, Yahudi yang ada di situ serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Sigit dari Dewan Dakwah Morowali Utara. Kabupaten Morowali Utara. Nah, insya Allah mohon doanya kami dari Garda Mualaf Indonesia akan menuju ke Morowali Utara supaya kita bisa melakukan sebuah event akbar di Gunung Tua ya, untuk suku Tauta'a yang insya Allah kurang lebih ada 200 orang Ustaz ya. Insya Allah. Dari suku Tauta'a yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ustaz Sigit inilah yang membangun peradaban di sana dan kami mengajak para pemirsa untuk mengambil bagian dalam hal ini ya dengan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini dengan kode transfer 200 ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman bilang, gua upload foto, upload video pakai aplikasi Update. Makanya install Update kalau nggak mau kudet. Nah, itu rumah sakit di sana kondisi gimana dong? Ya, rumah sakit di sana itu kalau di Gaza City hancur, Bur. Jadi kan rumah sakit itu besar sekali kok. Kayak Cipto kan. Jadi bagian depan tuh yang gedung-gedung utama tuh kayak ada rumah sakit bedah itu udah hancur. Tapi memang tidak boleh dibom. Tidak boleh dong. Harus secara international humanitarian law itu nggak boleh dibom. Cuma tapi faktanya kan sekelilingnya udah hancur. Hancur. Nah, namun memang ada beberapa bangunan tuh yang nggak hancur. Nah, itu yang dimaksimalkan oleh
petugas kesehatan sana, MOH kan, Ministry of Health sana, Gaza itu dibuat bisa berfungsi, gitu kayak listrik. Itu mereka ada genset sendiri, dipasang. Jadi masih ada gensetnya? Masih ada satu itu. Makanya kemarin saya juga takut itu tuh. kalau beli spare part di mana tuh? Nah itu dia, itu nggak kepikiran tuh. Termasuk susah, ya? saya mikir tuh ini bahan bakar ya. Iya. Kayak solar gitu. Saya lihatnya ini ada beberapa ahli-ahli sana tuh kayak dibikin apa sih penyulingan apa kan karena kan kalau kita ngisi solar tuh kan waktu pas saya pakai mobil pribadi itu VIP itu kan saya ikut turun. Saya ngeliatin aja, ambil colokannya gitu. Entah dari mana tuh minyak-minyakan pokoknya dicampur jadi bahan bakar aja. Gitu. Memang beberapa ahli-ahli sana engineering, teknik tuh benar bersatu. Berarti sebenarnya kalau dilihat secara umum Gaza itu sebenarnya lumpuh ya? Lumpuh. Namun, nah ini dia. Ini yang mungkin bikin kebas kepalanya Israel juga. Tapi masih jalan. Masih jalan. Terus kalau sinyal handphone itu ada? Iya, sinyal handphone itu saya kan pakai paket Eropa kan, kan pas Palestina tuh. Itu udah cuman satu sinyalnya. Bukan 4G, bukan 3G lagi, bukan 2G, mungkin 1G udah tuh. Jadi ya nyebelin, WA juga susah kan gitu. Nah orang sono pakai nomor sana. Nah, masih ada? Masih ada. Saya juga pakai nomor sana, namun susah nelfon. WhatsApp masih bisa. Nah, tapi kalau kita mau laporan penting, mau nge-zoom misalkan kan, kayak kemarin kan saya juga harus lapor ke Jakarta, email butuh cepat. Nah, saya beli ini tuh, ada namanya token pulsa internet, gitu? Beli pulsa WiFi. Namanya ini WiFi? WiFi. Jadi WiFi ini, Sarah ini kita beli kalau nggak salah ingat saya 7 shekel. Internet service. Internet service. Jadi setiap beberapa daerah itu ada jual-jual WiFi gini. Ini jadi kenang-kenangan. Jadi kalau misalkan saya mau laporan ke Jakarta, mau Zoom, pakai itu. Pakai ini. Atau kemarin kan ada beberapa media televisi kan kayak teman-teman TV One, iNews kan pada minta. Bahkan kemarin juga ada dari Rusia TV pada minta ini. Saya biasanya beli dulu. Nah, dan cocokin waktu. Kan 4 jam selisihnya kan. Ini ngomong-ngomong Dr. Iqbal udah diundang sama wawancara di TV belum nih? Udah. Udah. Di TV apa waktu itu? TV One. iNews, SCTV. Kemudian Metro, Rusia TV, sama Al Jazeera. Gitu, keren. Cuman yang menyeramkan Al Jazeera. Kenapa? Karena pasca meninggalnya 2 orang wartawan itu, besoknya saya masuk WA ke handphone saya. Apa? Assalamualaikum, my name is Munir from Al Jazeera Pers. Apakah kamu dengan Dr. Iqbal? Dalam hati saya ini orang nomor dari mana, tahu nomor saya ini kan? Mau ngapain dia? Minta interview. Nanti malam jam 10 malam. Sempat saya nggak jawab 30 menit. Kayaknya dia tahu saya isi hati saya. Jadi dia bilang, apa? Dokter, saya minta tolong. Tim kami yang tim militan sudah meninggal 2. Hanya Anda yang Muslim lah. Ada di sana. Tolong katanya sampaikan ke dunia informasi yang sevalid-validnya apa yang terjadi di rumah sakit Sifa. Gitu. Karena pas meledak dokter ada di situ 30 meter. 30 meter lagi. Dan memang kan saya di Sifa juga. Jadi akhirnya saya jawab. Oke, saya bilang. Tapi saya harus izin dulu dari Jakarta. Nah, karena saya representatif Indonesia. Saya teleponlah ketua BSMI, Pak Jazuli. Sekjen. Siapa dok? Al Jazeera. Saya bilang, masalah kemarin baru dibom tuh. Dok, ACC. Boleh. Dengan catatan, jangan bicara politik. Jangan bicara militer sana. Nggak usah senggol-senggol istilah Hamas kan gitu. Tapi fokus medis aja. ACC. Udah. Besok malam saya siap-siap. Sempat khawatir juga tuh. Interviewnya gimana? Ya saya pakai handphone. Video call. Pakai Zoom. Jadi live gini saya pakai tripod, gantung. Itu interviewnya waktu Dr. Iqbal masih di sana? Masih di sana. Nah, ini uniknya kok. Teman-teman saya yang sudah pulang, rata-rata interviewnya itu sudah sampai Indonesia. Nah, saya langsung live di sana masalahnya. Ini masih di sono interview. Jadi terus langsung disiarkan di Al Jazeera. Hitungan live. Live sampai pagi itu berulang-ulang. Nah, termasuk Rusia TV juga. Jadi waktu pas saya live, saya sempat khawatir kan awalnya. Jadi kan saya ada 2 orang Indonesia itu laki, Pak Bambang. Sempat saya akalin juga, Pak Bambang, ikutan sini berdua Mas yuk. Ngapain? Ada wawancara pokoknya deh. Gitu. Maksudnya jangan saya sampai kelihatan sendiri. Minimal ada berdua. Mau. Pak Bambang awalnya nggak sadar kan, ikut dia sebelah. Nah sebelahnya, ngana aja sendiri katanya. Jangan berdua aja, saya bilang.
Abang temenin saya, kan kamu yang mau diwawancara. Nggak, nanti kalau ada pertanyaan tentang anak gimana, malnutrisi kan saya nggak bisa jawab. Sudah, nah, duduk sini. Tapi pas mau live, wartawannya bilang, oke dokter, mohon maaf, bisakah sendiri saja katanya? Kamu sendiri? Oh yaudah, minggir dia. Wawancara lah saya. Wawancara, saya jawab, bahasa Inggris kan, tatap. Setelah selesai, sempat digocek sebenarnya sama wartawan tuh. Digocek mau ke arah ngomong tentang politik kan. Cuma kan saya balikin lagi ke tengah lagi. Setelah selesai, clear, viral lah itu. Viral. Tahunya saya viral, paginya kan saya masuk ke UGD lagi. Tiba-tiba pimpinan-pimpinannya rumah sakit, "Hei, Assalamualaikum," kan panggilan saya Muhammad sana. Dia orang sana kan susah ngomong Iqbal kan. Dokter Muhammad, how are you? Saya sudah nonton video kamu. Thank you very much ya, sudah menceritakan tentang Gaza. Hah? Video mana? Al Jazeera TV. Oh ya, nonton ya. Semalam malas itu nggak tahu udah. Saya nggak tahu tuh. Mati gua. Apa terjadi lagi nih? Terus? Nah, tapi ada yang unik kok. Jam 10 kan selesai live. Jam 2 pagi kok. Nggak tahu, malam itu saya nggak bisa tidur. Teman-teman tidur semua nih. Tiba-tiba jam 2 malam itu, kedengar ini suara mutar-mutar. Drone. Apache. Helikopter Apache. Waduh. Tuk. Kan suaranya khas. Saya bilang, nyari siapa ini Apache ini? Masa nyari Hamas malam-malam gini sih, Bang? Saat ini nggak tumben-tumben nih. Biasanya serang-serangan tuh pagi kan, jam 2. Berarti apa jangan-jangan nyari gua ya? Gua wawancara tadi ya. Saya takut kan. Waduh. Langsung saya mau matiin handphone, tapi sudah matiin si WA istri dulu. Mohon doanya ya, saya bilang. Mohon doanya, bla bla bla. Ini ada lagi. Pokoknya saya singkat aja. Mohon doanya aja. Udah. Mudah-mudahan dalam hati saya bisa masih lihat matahari lah. Udah, saya matiin handphone. Saya matiin sinyal. Saya langsung lari ke kamar mandi, saya wudhu kan. Saya wudhu, pokoknya cepat tuh. Cepat saya tongkrong tuh di kaca kan, gelap tuh kan. Saya lihat-lihatin, mana apa aja ini. Tiba-tiba ada suara laser. Bum. Depan mata saya tuh. Kan kelihatan tuh. Wah, nembak-nembak deh. Bum. Saya bilang, nyari siapa ini apa aja ini kan. Udah itu, karena saya khawatir gitu kan. Waduh, nggak benar nih. Akhirnya saya pasang strategi kok. Kan ada beberapa teman kita kan ada orang-orang US tuh. Yang memang US kan. Di sana dokter tuh. Jadi saya akalin, saya langsung tidur depan samping mereka. Gitu malam itu saya lari ke situ, saya bawa kasur saya ke sebelah situ. Karena saya pikir, wah ini saya plan B nih. Kalaupun kena kita bareng lah sama kawan-kawan orang US nih. Gitu. Tapi kan saya yakin kalaupun kedetek enggak lah. Nggak mungkin lah kan gitu kan. Tapi saya lebih pahit. Saya ke sana. Nah, alhamdulillah malam itu ya bisa lihat matahari lagi kita pagi. Gitu. Jadi itu hari keberapa itu, Dok, di sana? Itu udah pertengahan tuh. Udah masuk hari ke-8-9. Gitu. Jadi karena itu kan memang istri saya udah ngingetin, ya nggak apa-apa tuh. Live TV One, ayahnya masih di sana lagi. Kalau yang sebelumnya kan masih udah balik ke Indonesia, baru live. Saya kan di sana, memang saya di WA, saya kabarin Jakarta nih, media televisi minta nih. Udah dok, nggak apa-apa, gas terus. Udah, saya live kan. Saya ngomong, cuman kan saya tetap saya jaga. Saya nggak pernah munculin kata-kata Israel, Hamas, nggak pernah disebut. Pun kita ditanya apa, kita jawabnya medis saja. Ya operasi saya sekian pasien gitu. Jadi saya nggak pernah melenceng dari itu. Koridor itu kan, karena saya juga khawatir juga. Gitu. Terus pas habis 2 minggu, dokter pulang juga lewat Jordan. Jordan. Waktu keluar dari Israelnya, nggak dipelototin tuh sama tentara Israel. Nah, jadi kan handphone penuh semua nih kok. Foto-foto. Diperiksa sudah diingetin kemarin sama teman-teman. Ada teman-teman yang pengalaman kan, HP transfer semua ke memori eksternal kan. Hati-hati, jangan gini-gini. Jadi, sebelum kita pulang kok, saya berat kan, kaki ini mau pulang kan. Kadang ngeliat masih kondisi begitu. Dan sudah mulai dapat ini feel-nya. Jadi terakhir saya bilang sama teman-teman, sepakat nggak nih? Apa? Sama interaksi juga kan? Kita ninggalin jiwa kita di sini. Maksud lu? Donor darah. Saya bilangin, kita tinggalin darah kita di sini. Jadi biar diteruskan ini. Jadi kita bantu orang-orang Gaza pakai darah kita. Alhamdulillah kita donor darah kok. Habis donor darah. Berapa liter dok? Saya selama ini kan cuma maksimal 3,5. Di sana dihajar sama orang sana diambil 500 kemarin. Jadi kan di sana nggak lagi periksa tensi. Rendah nggak boleh. Nah, ya kan tensi. Golongan darahnya apa? Sikat. Pokoknya masuk ke bank darah. Oh berapa orang? Oke duduk semua. Sikat. Ambil jarum,
Tapi saya liatin dulu kan, handscone harus steril nih. Iya. Jadi saya latihan ya. Oke, handscone. Pakai alkohol, oke lah dikit kan. Dan langsung tusuk. Sebelah saya kok udah pada selesai kan. Kok bentar banget ya. Kamu berapa? Ada yang perempuan kan? 2,5 katanya. Punya saya berapa nih? Kok saya nggak berhentiin? Saya ngerti, buset, 500 ya? 500, habis 500 kasih Indomie telur nggak tuh? Di sana nggak ada. Di sana nggak hanya thank you very much aja. Oh, thank you very much. Sekron. Jasa kolor gitu. Jadi udah saya kan kalau dikit kasih telur, Indomie telur. Sekarang enggak. Oke. Udah selesai ini darah-darah, masuk kamar, saya tidur bentar, kaki saya tinggiin. Saya biar darah-darah kaki kan ke otak semua kan. Udah banyakin minum air putih. Oke. Nah kebetulan pas donor darah saya udah pindah kok. Saya udah nggak di Gaza City. Oh. Jadi saya 2 tempat ke Gaza Selatan, Khan Yunis, yang sekarang camp terbesar di dunia. Jadi itu rumah sakit atau apa juga? Rumah sakit, namanya Nasser. Juga. Oh. Namun tidak seram seperti di Gaza City. Jadi saya dapat di Nasser tuh dapat 3 hari di sana. Oke. Nah, pas mau pulang kan, karena kan kita lewat selatan nih pulang ini. Nah, jadi kita ke selatan ditaruh. Tapi itu dikawal juga sama UN. Dikawal. Bukan UN kawal. Rahma sendiri. Oh, Rahma langsung. Namun kita sistem kayak green light kok. Jadi nanti ada telepon saling kabar sama petinggi-petinggi Israel lah. Kalau kata dia, ACC oke jalan. Jadi kita jalan itu tengah padang pasir. Oke, stop misalkan nih, berhenti kita. Nanti berhenti nggak tahu tuh berapa jam itu. Sejam, 2 jam. Oh gitu. Nanti telepon bunyi lagi. Oke, jalan lagi kita. Oh. Ger gitu. Kayak kemarin waktu saya berangkat lewat tank. Stop. Lama kemudian setengah jam, kok ngapain lama banget ya? Tangan lewat. Nah, tank lewat tuh buset, sudah udah gini, udah kita istighfar semua loh, astagfirullahaladzim. Waduh, tank lagi. Tank yang lewat ya di dalam situ pada zikir. Sama mobil-mobil tempur mereka kan, terus udah ingetin sama supir. Oke, nggak boleh rekam, jangan rekam video. Dasar kita kan kok, orang Indonesia kan, aturan kan tinggal aturan kan. Saya bilang sama kawan saya Pak Bambang, Dr. Romo, Dok, karena kan HP iPhone 16 itu sebenarnya. Asik. Rekam terus sebenarnya. Dok, nanti gimana? Ketahuan nanti. Diperiksain Pak, sudah rekam terus, sudah rekam. Terus? Pas sudah rekam, udah kirim ke memori eksternal. Cabut kartunya. Ini ya. Nah, terus bawa memori eksternal waktu keluar nggak keperiksa, nggak diminta. Waktu saya itulah kan karena kita VIP gitu. Cuman saya ditanya, diinterogasi nama saya, dilihat mukanya. Mungkin dilihatin lagi nih, lihat lagi ini kok nama Arab, muka Cina bukan. Oke. Nah, ini yang masuk Al Jazeera nih bukan? Nah, nggak diperiksa itu. Oh enggak. Saya juga khawatir. Awalnya kan saya bawa sorban kok. Kan benda-benda yang dari Gaza kan nggak boleh bawa sebenarnya. Oke. Termasuk pasir kan gitu kan. Saya kan bawa batu-batu. Nanti saya kasih buat Batu apa? Batu Gaza. Awalnya kan ada teman saya mintaan yang dari Aceh. Nanti bawa batu ya. Dia bilang batu apaan lagi masih bawa. Terus itu batu yang di jalanan gitu? Batu jalanan. Kan yang buat melempar tentara itu? Pokoknya apa yang ada tuh. Batu-batu itu. Saya bawa lah kemarin. Ada batu kan. Agak bagus lah. Ada batu barang-barang 3 atau 4 saya bawa kemarin. Feeling saya nggak diperiksa tuh pasti dibuang sama mereka. Karena saya bawa juga ada kayu zaitun kok. Tertua di Gaza. Itu motifnya Palestina. Itu yang berikan saya tuh anaknya almarhum Dr. Muin, anestesia meninggal Syahid. Jadi dia ngasih ke saya malam sorenya. Malamnya pun di WA saya. Dokter, kok saya perasaan saya nggak enak ya? Kenapa? Kayaknya kayak itu ntar ditahan sama Israel. Nah saya kan juga bawa sorban kok, asli Gaza kan. Saya bawa. Jadi malam itu saya packing benar-benar tuh. Ya sorban itu sebagian saya taruh di mangkok, pakaian-pakaian kotor saya lah. Saya masukin, saya buntalin, saya ikat-ikat kan. Nah batu itu bisa lolos, saya masukin di kaleng kurma saya. Nah kan itu kan kayak kurma kan. Scanning kan bulat kan. Saya masukin. Nah kalau si kayu zaitun itu saya titip sama teman saya yang orang Jordan, Dr. Zaid. Karena kan orang Jordan kan disegani sama mereka. Saya kalin, saya taruh tas dia. Kan dia bilang, ini gimana? Apa kalau ketani udah lepas aja. Jadi waktu pas di screening, diperiksa, dibuka tuh. Bukanya kasar kok. Memang dipopor pakai senjata tuh, koper kita. Brak aja. Jadi apa namanya? Kebuka kasar gitu. Kita nggak bisa komplain kan. Nah pas saya hilang kayu zaitun saya. Apanya? Kayu zaitun saya sempat diambil. Sempat diambil. Saya kan sempat mau komplain kan. Saya sempat mau komplain ke tentara Israelnya itu. Cuma kan saya diingetin sama kawan saya Zaid. Udah, ikhlasin aja katanya. Yang penting batumu sama sorbanmu aman kan katanya. Aman. Udah itu aja. Ya gimana? Situasi kayak begini kata dia. Oke katanya. Ya udah, saya nggak jadi kan. Jadi saya mau komplain. Tentara kecil kok. Kecil, perutnya buncit kan. Waduh. Lebih ganas orang-orang ini
orang-orang pejuangnya Gaza. Oh. Kurus-kurus tapi berisi semua mereka kan. Hmm. Gitu. Jadi pas di perbatasan itu kita diperiksa, ditahan sama sekitar 2 jam lah. Oh. Diperiksa, mobil kan diperiksa juga. Hmm. Nah, untuk batu itu sebagian saya di kaleng, sebagian saya taruh diselipin di atas kok. Atas apa? Jadi mobil kan sih VIP. Oh. Jadi waktu mau turun kan, Iya, iya. kan udah masuk tuh, udah mulai ramai tentara. Saya buka tas saya, saya ambil batu saya sebagian, tutup, langsung lari ke belakang. Saya umpetin tuh, dak saya taruh. Lalu saya masuk, saya bawa tas ke bawah. Gitu. Pas periksa, kawan saya bilang teman-teman, batu mana gimana? Di atas itu. Batunya batu mulia atau batu apa sih? Ya kayak bisa dibuat batu cincin lah. Oh. Jadi batu mana? Udah dibawa ke rawa bening, Pak? Hah? Belum. Oh, belum. Belum. Jadi Ya kan tinggal cari tukang poles itu. tidak boleh. Nanti ada batu Ini batu Palestina nih, Pak. Gak batu Gaza nih. Pokoknya. Oh, Jadi pas saya ditanya sama kawan saya, batu. Bilang, gimana tuh? Bahaya nggak tuh katanya? Nanti diperiksa semua mobil itu katanya. Udah tenang aja. Saya bilang kan. Lolos. Alhamdulillah. Lolos. Jadi, Oke. jadi Jadi memang pengalaman Dokter Iqbal ini kalau boleh dikatakan sangat-sangat luar biasa ya. Jadi perlu keberanian khusus nih menjadi dokter sukarelawan di Gaza ya. Ya walaupun mungkin ada yayasan yang menaungi, tapi kan tetap aja risikonya tinggi ya. risiko tinggi. Masya Allah. High risk memang. Ya. Dan belum kapok. Belum. Oh belum. Masih mau datang lagi ya. Masih mau datang lagi. Ini nunggu 3 bulan berarti boleh sana lagi. Pengennya sih awal tahun. Oh awal tahun. Pengennya. Ya. Ini sebenarnya udah dibuka sekarang. Udah dibuka, sudah ditawarin juga. Sama ada beberapa ya dari BSMI juga ya kan. Oke. Juga ada beberapa teman-teman dari internasional. Oke. Kan waktu saya di sana kan saya juga berteman, saya simpan nomor-nomor kontaknya kan. Iya. Where you from? USA. Dari mana? NGO mana? Wah, apa itu? Saya bisa kan? Kan yang mahal itu kan networking kan. Oke. Jadi saya tanya segala macam. Ada sebagian yang kemarin WA saya, dokter, mau nggak ikutan? Katanya. Karena dianggap kan kita sudah experience. Iya. Sebelumnya saya pernah daftar kok sama Inggris kan, UK Med, Kardus Jerman saya daftar. Cuman gagal, nggak terima. Mungkin karena belum ada pengalaman tadi kan. Dilihat kan CV-nya kan disaster semua, gempa. Nah mungkin kalau nanti mau kirim lagi udah ada nih CV-nya. Ini udah masuk CV berarti ini ya Gaza ya. Masuk nih. Walaupun cuma 2 minggu memang nyetorani itu ya. Iya. Jadi mungkin selanjutnya lebih mudah gitu ya. Sepertinya lebih mudah. Lebih Karena dianggapnya kan sudah tahu Medan dan sudah tahu nanti tugasnya ngapa-ngapain aja. Iya. Kalau saya kan di sana kan saya nggak nunggu bola kok. Nah ini sekarang Dokter Iqbal sekarang tinggalnya di mana? Di Aceh? Enggak, tinggal Jakarta. Sekarang di Jakarta. Aceh waktu itu kita ketemu, saya lagi sekolah posisinya. Oh, sedang sekolah. Aslinya memang dari Jakarta. Lahir Jakarta, kalau suku bapak ibu orang Sumatera Selatan. Oh, Sumsel. Palembang. Oh, Oh, mau kita galau. Sumsel. Pantesan sipit-sipit dikit ya. Ya kan mau kita galau kan? Oh, gitu galau. Waduh, saya dulu pertama kali ke sono. Lagi bangun gudang di Palembang ke toko material. Maunya ini. Dia jawab apa? Kate galau waktu gitu. Kate galau. Saya pikir siapa yang galau? Nggak ada semua ketika Nggak ada itu. semua. Oh, Masya Allah. Berarti pempek nih berarti jagoannya nih berarti ini. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau bisa dok, sebelum ke Gaza lagi, gimana kalau kita ke Morowali Utara dulu dok? Oh siap. Nah, ini siap. Siap berangkat. Ya. Ya. Ada 200 calon mu'alaf di sana. Masya Allah. Yang mungkin perlu sunat. Ya, nanti Nah, ya. Bawa nggak itu? Kenapa? Susternya dibawa nggak? Kita bawa nanti. Kita bawa, itu juga ada perawatan sesi, ada juga ahli akupunktur saya bawa. Oh, ahli akupunktur. Nanti kita bawa. Jadi nanti ada Masya akupunktur, akupunktur untuk orang-orang tua, nyeri-nyeri segala macam. Oke. Sekaligus nanti sunat juga kita mainkan. Boleh. Ya. Dokter sekarang lagi di Jakarta, tinggal di Jakarta. Lagi dinas di mana? Dinas di salah satu rumah sakit di Kramat Jati. Rumah sakit di Kramat Kramat Jati. Jati, ya. Oke. Ya. Oh, apa RSUD? RSUD. Oh, yang ada suster gendut itu. Yang ada suster gendutnya. Oh. Ya, insya Allah gini dok. Kita dari Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia bekerja sama dengan Lasnas Dewan Dakwah. Oke. Ya, mereka memang kan mengirim dai-dai ke pedalaman-pedalaman. Betul. Mereka sengaja buka jalan untuk bangun peradaban untuk suku-suku yang ada di situ. Nah, alhamdulillah ada sebuah suku namanya suku Tauta'a. Ya, di Gunung Tua, Morowali Utara. Itu sudah istilahnya sudah dicoba untuk
dibuatkan perkampungan gitulah ya. Karena mereka kalau ngelihat orang yang bukan suku mereka, lari mereka, kabur. Dan suku Tautaya itu tidak satu tempat gitu, ada beberapa tempat. Alhamdulillah, insya Allah dari Lasnas Dewan Dakwah kemarin sudah komunikasi dengan kita. Kita mau kerjasama, kita sekarang sedang menggalang dana untuk bisa membuat acara event akbar pensyahadatan 200 orang dari suku Ta'a. Jadi kalau Dr. Iqbal bisa ikut, insya Allah ya akan sangat bermanfaat buat suku Tautaya di sana. Siap. Ya. Baik, nah kalau gitu saya terima kasih banyak Ya, sama-sama. atas ceritanya Dr. Iqbal nih. Waduh, ini benar-benar sangat menggugah ya. Jadi kita memang harus benar-benar membantunya dengan cara apa aja. Kalau Dr. Iqbal bisa membantu saudara kita yang di Gaza dengan keahliannya sebagai dokter bedah, ya paling tidak kita dengan harta kita atau dengan doa kita minimal ya. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Iqbal, mudah-mudahan sehat-sehat terus. Mudah-mudahan nanti bisa ke Gaza lagi. Amin, ya. amin. Tapi sebelumnya kita ke Morowali Utara. Kita Morowali dulu. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami. Dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Pamit dulu kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Sigit dari Dewan Dakwah Morowali Utara. Insya Allah nanti kita akan membangun sebuah masjid permanen ya Ustadz ya. Insya Allah. Di daerah Gunung Tua yang khusus untuk suku Tauta'ah ya Ustadz ya. Yang insya Allah juga akan bersyahadat pada tanggal 26 Desember 2025. Kurang lebih 200 orang. Kita nanti akan bangunkan masjid yang permanen Ustadz ya. Insya Allah. Jadi masjid ini adalah masjid permanen yang pertama ya di Gunung Tua. Nah, kebutuhan daripada pembangunan masjid ini kurang lebih 850 juta. Mari para pemirsa yang ingin mengambil bagian dalam kebaikan ini bisa mengirimkan ke nomor rekening yang di bawah ini. Ya, mohon doanya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.